Tidak satupun gereja mengizinkannya masuk karena melihat penampilannya yang kumuh. Percobaan pertama di sebuah gereja. Dia berjalan pelan-pelan, tapi diperhatikan orang-orang sekitar. Dia pun dituntun keluar dan dilarang masuk. Di percobaan kedua, dia juga dilarang masuk ke dalam gereja hingga petugas sampai menutup pintu pagar gereja itu. Sampai akhirnya petugas lain datang dengan laras panjang, datang mengusirnya pergi. Dia tetap tak diizinkan masuk walau ingin berdoa di dalam gereja itu. Hingga datanglah seorang pria kaya yang juga bagian dari prank ini. Siapa sangka, pria itu begitu dihormati oleh petugas karena turun dari mobil mewah. Sementara pria tadi diusir karena terlihat gembel seperti gelandangan. Dia pun pergi ke gereja berikutnya berjalan pelan, namun tiba-tiba petugas membentaknya, menyuruhnya pergi dari gereja dan melarangnya masuk. Padahal pria itu mengatakan dia ingin berdoa di dalam gereja, tapi tetap saja dilarang masuk. Tidak satupun gereja mengizinkannya masuk karena melihat penampilannya yang Langit sore kumuh. itu menggantung kelabu di atas kota yang mulai sibuk dengan aktivitas menjelang malam. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum benar-benar turun. Di trotoar yang mulai sepi, seorang pria berjalan sendirian dengan langkah berat. Pakainya sederhana, kemejanya kusut, warnanya mulai pudar dimakan waktu. Celananya tidak lagi tampak rapi. Sandal yang ia kenakan terlihat tipis dan hampir aus di bagian tumit. Rambutnya sedikit berantakan, seperti sudah lama tak dipedulikan. Wajahnya menyimpan lelah yang sulit disembunyikan. Garis-garis di dahinya tampak lebih dalam dari usianya. Matanya kosong, namun menyimpan gelombang pikiran yang tak pernah benar-benar diam. Ia berhenti sejenak di ujung jalan. Di depannya berdiri sebuah gereja tua dengan dinding putih yang mulai menguning. Bangunannya tampak kokoh, pintunya tinggi dan megah. Salib di atasnya berdiri tegak, seolah mengawasi setiap orang yang datang. Pria itu menatapnya lama, ada keraguan di wajahnya. Tangannya mengepal pelan, lalu mengendur kembali. Ia menarik napas dalam-dalam, seakan sedang mengumpulkan sisa keberanian yang ia miliki. Sudah beberapa malam ia sulit tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan kegagalan. Usahanya bangkrut tanpa sisa. Rekan-rekannya pergi satu persatu. Telepon dari bank tak henti-hentinya masuk. Rumah yang ia bangun bertahun-tahun kini terancam disita. Bahkan keluarganya mulai menjauh karena tekanan yang tak sanggup mereka tanggung. Ia merasa sendirian. Benar-benar sendirian. Hari ini ia tidak datang untuk bertemu siapapun. Ia tidak mencari bantuan manusia. Ia hanya ingin berdoa. Ia hanya ingin duduk tenang. Ia hanya ingin berbicara kepada Tuhan tanpa gangguan. Bukan untuk meminta kekayaan kembali. Bukan untuk meminta keajaiban instan. Hanya untuk meminta ketenangan. Hanya untuk meminta kekuatan agar bisa bertahan satu hari lagi. Langkahnya perlahan mendekati pagar gereja. Jaraknya kini hanya beberapa meter. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Entah karena gugup, entah karena takut. Ia sadar penampilannya jauh dari kata pantas. Ia tahu banyak orang mungkin akan menilainya sekilas saja. Namun hari ini, harga dirinya sudah terlalu sering diinjak keadaan. Ia tidak peduli lagi terlihat seperti apa. Yang ia pedulikan hanya satu. Apakah pintu itu akan terbuka untuknya? Ia mengangkat tangan, menyentuh pagar besi yang terasa dingin. Sentuhan itu membuatnya tersadar sepenuhnya. Ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah harapan terakhir yang ia genggam sore itu. Dan dengan napas yang masih bergetar, ia melangkah mendekat ke arah pintu. Langkahnya akhirnya benar-benar sampai di depan pintu gereja itu. Beberapa orang berdiri di sana. Sebagian sedang berbincang ringan. Sebagian lagi tampak menunggu jemputan. Suasana terlihat biasa saja. Namun bagi pria itu, suasana terasa menekan. Ia menunduk sebentar, lalu mencoba berdiri lebih tegak. Tangannya masih sedikit gemetar. Seorang petugas keamanan melihat ke arahnya. Tatapan itu tidak kasar, namun cukup lama untuk membuatnya merasa diperhatikan. Pria itu berhenti tepat di depan tangga kecil menuju pintu utama. Ia kembali menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia hanya ingin masuk sebentar. Hanya duduk di bangku paling belakang. Tidak ingin mengganggu siapapun. Tidak ingin diperhatikan. Saat ia hendak melangkah naik,
petugas itu mendekat. Langkahnya pelan namun tegas. Ditanya dengan suara datar, "Mau kemana?" Pria itu menjawab lirih, "Ingin berdoa." Petugas itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan yang singkat, namun terasa lama. Beberapa orang yang tadi berbincang mulai memperhatikan. Bisikan kecil terdengar samar, ada yang menoleh 2 kali. Ada yang saling pandang tanpa kata. Pria itu mulai merasa tidak nyaman. Ia sadar bajunya kusut, ia sadar sandalnya tidak pantas. Namun niatnya tulus. Petugas itu kembali bertanya, apakah ia jemaat di sana? Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan bahwa ia hanya ingin masuk dan berdoa sebentar. Suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Petugas itu menjelaskan bahwa ibadah hampir selesai. Nada bicaranya tetap sopan, namun ada jarak yang terasa jelas. Disarankan untuk datang lain waktu, atau mungkin ketika jadwal ibadah berikutnya dimulai. Pria itu mengangguk pelan, dadanya mulai terasa sesak. Ia tidak tahu harus menjawab apa lagi. Ia tidak ingin memaksa, ia juga tidak ingin dipermalukan lebih jauh. Beberapa pasang mata masih tertuju padanya. Bukan dengan amarah, namun dengan keraguan, dan keraguan itu cukup untuk membuatnya merasa asing. Ia menurunkan pandangannya, kakinya mundur 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Petugas itu kembali ke posisinya. Percakapan kecil di sekitar pintu kembali berlanjut. Seolah tidak terjadi apa-apa, namun bagi pria itu, sesuatu baru saja runtuh di dalam dirinya. Ia tidak marah, ia tidak berteriak, ia hanya merasa kecil, sangat kecil. Ia datang membawa luka, namun justru pulang membawa rasa tidak diterima. Bukan karena kata-kata kasar, melainkan karena tatapan yang tak memberi ruang. Ia berdiri beberapa detik di luar pagar, memandang pintu yang kini terasa semakin jauh. Padahal jaraknya hanya beberapa meter. Tangannya mengepal pelan, lalu perlahan mengendur kembali. Ia sadar, mungkin hari ini bukan harinya. Dengan langkah berat, ia berbalik arah. Meninggalkan halaman gereja itu, tanpa suara, tanpa protes. Hanya dengan hati yang semakin kosong. Dan sore itu terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Langkahnya menjauh dari halaman gereja itu tanpa tujuan yang jelas. Aspal jalan terasa lebih keras dari biasanya. Suara kendaraan lalu lalang terdengar samar di telinganya. Namun pikirannya jauh lebih bising daripada suara kota. Ia berjalan tanpa benar-benar melihat ke depan. Tatapan matanya kosong, seolah tubuhnya bergerak sendiri, sementara jiwanya tertinggal di belakang. Angin sore menyentuh wajahnya yang mulai dingin. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat yang benar-benar ia tuju. Tidak ada orang yang ingin ia temui. Ia hanya ingin berjalan. Mungkin dengan berjalan, beban di dadanya bisa sedikit berkurang. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin berat perasaannya. Kata-kata penolakan itu terus terngiang. Bukan kalimatnya yang menyakitkan, tetapi cara ia dipandang, cara ia diukur hanya dari penampilan. Ia menunduk lebih dalam, tangannya masuk ke saku celana yang sudah longgar. Ia mengingat masa lalu. Dulu ia bukan pria seperti ini. Dulu ia datang ke tempat manapun dengan percaya diri. Pakaiannya rapi, sepatunya mengilap, orang-orang menyambutnya dengan senyum. Kini semuanya berbeda, hidup seolah membalikkan keadaan dalam waktu singkat. Ia bertanya dalam hati, apakah Tuhan juga menilainya dari luar? Apakah doa orang yang berpakaian sederhana terdengar lebih pelan? Apakah langit hanya terbuka bagi mereka yang terlihat pantas? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban. Dadanya terasa semakin sesak. Ia berhenti di tepi trotoar. Duduk di bangku besi yang mulai berkarat, menatap kosong ke arah langit yang makin gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Namun hatinya terasa semakin redup. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napasnya yang tak beraturan. Ingin rasanya ia berteriak, namun suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Air mata mulai menggenang. Ia cepat-cepat mengusapnya. Ia sudah terlalu sering menangis sendirian akhir-akhir ini. Rasa gagal itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal usaha yang bangkrut, tapi tentang harga diri yang runtuh, tentang rasa dihargai yang perlahan menghilang. Ia merasa tidak lagi berarti, tidak lagi dianggap, tidak lagi dipandang sebagai siapa-siapa. Beberapa orang berjalan, melewatinya, tak ada yang memperhatikan, dan mungkin memang tidak ada alasan untuk memperhatikannya. Ia hanyalah satu dari sekian banyak orang yang sedang berjuang diam-diam. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara yang lembut. Suara yang berbeda dari kebisingan kota.
Suara yang mengalun perlahan. Azan maghrib. Suara itu menyentuh telinganya dengan cara yang aneh. Bukan karena ia memahami setiap katanya, tetapi karena nadanya terasa menenangkan. Ia membuka mata perlahan, mendengarkan dengan lebih saksama. Suara itu seolah memanggil, bukan memaksa, bukan menghakimi, hanya mengajak. Dadanya yang tadi sesak, perlahan terasa lebih longgar. Ia tidak tahu kenapa, namun suara itu membuat langkahnya kembali bergerak. Ia berdiri dari bangku, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari dari mana arah suara itu berasal. Dan tanpa banyak berpikir, ia mulai berjalan mengikuti arah panggilan tersebut. Seolah ada sesuatu yang menariknya. Bukan rasa penasaran, bukan juga keyakinan, hanya dorongan kecil di dalam hati. Bahwa mungkin, di sana ada jawaban. Atau setidaknya, ada tempat untuk duduk tanpa dinilai. Langkahnya kini lebih pelan, namun tidak lagi kosong. Ada sedikit harapan yang mulai menyala. Kecil, namun cukup untuk membuatnya terus berjalan. Dan senja itu menjadi saksi bahwa terkadang, saat satu pintu terasa tertutup, langit masih punya cara lain untuk memanggil. Suara azan itu membawanya sampai ke sebuah bangunan sederhana di ujung jalan. Lampu-lampu di terasnya menyala lembut. Beberapa sandal tersusun rapi di depan pintu. Bangunannya tidak terlalu besar, tidak megah, tidak tinggi menjulang, namun terlihat hidup. Ia berhenti beberapa langkah sebelum gerbang kecil masjid itu. Dadanya kembali berdebar, bukan karena takut, tapi karena ragu. Ia bukan muslim, ia bahkan tidak tahu tata cara masuk ke tempat itu. Ia hanya berdiri memandangi halaman kecil yang bersih dan tenang. Beberapa pria berjalan masuk dengan langkah pasti. Sebagian membawa sajadah kecil di tangan. Sebagian lagi tersenyum sambil saling menyapa. Suasana itu terasa berbeda, hangat, sederhana, dan entah kenapa, tidak menekan. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati. Takut dianggap salah tempat, takut kembali merasakan penolakan. Namun kali ini, ia tidak ingin langsung pergi. Ia berdiri di dekat pagar kecil, hanya mengamati. Seorang pria parubaya yang baru saja melepas sandal memperhatikannya. Tatapan pria itu tidak tajam, tidak penuh curiga, hanya heran melihat seseorang berdiri cukup lama tanpa masuk. Pria parubaya itu mendekat, langkahnya santai, wajahnya teduh. Ditanya dengan suara lembut, apakah ia mencari seseorang. Pria itu sedikit gugup, ia menggeleng pelan, lalu dengan suara pelan ia berkata bahwa ia hanya ingin duduk sebentar. Tidak lebih, hanya ingin tenang. Pria parubaya itu tersenyum. Tanpa banyak tanya, tanpa memandang dari atas ke bawah. Ia hanya berkata, silakan masuk. Kalimat itu sederhana, namun terasa sangat berarti. Pria itu terdiam sesaat, seolah tidak percaya. Ia memastikan sekali lagi dengan tatapan ragu. Dan pria parubaya itu kembali mengangguk. Pintu tidak ditutup, tidak ada syarat, tidak ada pertanyaan tentang identitas. Ia melangkah masuk perlahan, melepas sandalnya dengan hati-hati. Lantai keramik terasa dingin di telapak kakinya. Namun hatinya justru terasa sedikit hangat. Ia tidak masuk ke ruang utama. Ia memilih duduk di serambi. Di sudut yang tidak terlalu terlihat. Ia hanya ingin menjadi bayangan, bukan pusat perhatian. Suara imam mulai terdengar dari dalam. Jamaah berdiri rapi dalam barisan. Gerakan mereka serempak, tertib, tenang. Ia memperhatikan tanpa benar-benar memahami. Namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Tak ada yang menoleh sinis. Tak ada yang membisikkan sesuatu tentang dirinya. Seorang remaja bahkan sempat lewat dan tersenyum. Kecil padanya, senyum biasa, namun tulus. Beberapa menit kemudian, pria parubaya tadi kembali mendekat. Ia membawa segelas air putih. Diberikannya tanpa banyak kata. Pria itu menerima dengan tangan sedikit gemetar. Ia mengucapkan terima kasih pelan. Air itu terasa lebih dari sekadar minuman. Itu adalah bentuk penerimaan. Ia duduk diam, mendengarkan lantunan doa dari dalam. Suara-suara itu tidak ia pahami sepenuhnya. Namun nadanya menenangkan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak merasa diukur. Tidak merasa dinilai. Tidak merasa harus menjadi orang lain. Ia hanya duduk sebagai dirinya sendiri. Dengan pakaian sederhana, dengan wajah lelah, dengan hati yang penuh luka, dan tidak ada yang mengusirnya. Langit di luar kini benar-benar gelap. Namun di dalam hatinya, ada cahaya kecil yang mulai menyala. Bukan cahaya keyakinan, belum, tapi cahaya tentang kemanusiaan. Tentang bagaimana rasanya diterima tanpa ditanya terlalu banyak.
Ia menunduk pelan, matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena lega. Sore itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Salat telah selesai. Jamaah perlahan duduk kembali, sebagian berzikir pelan, sebagian lagi mulai berbincang ringan. Pria itu masih duduk di serambi, memegang gelas kosong di tangannya. Ia belum berani masuk lebih dalam, namun ia juga belum ingin pergi. Pria parubaya yang tadi menyapanya kembali menghampiri. Kali ini ia duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak menghindar. Ditanya dengan suara tenang, apakah ia baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu terasa berat, karena sudah lama tak ada yang benar-benar menanyakannya. Pria itu terdiam beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Ia berkata pelan bahwa ia hanya sedang lelah. Lelah dengan hidup, lelah dengan keadaan. Pria parubaya itu tidak langsung menasihati, tidak memotong. Ia hanya mendengarkan. Beberapa jamaah lain mulai bergabung. Duduk melingkar kecil, tanpa tekanan, tanpa interogasi. Pria itu akhirnya mulai bercerita tentang usahanya yang bangkrut, tentang hutang yang menumpuk, tentang rumah yang hampir disita, tentang teman-teman yang perlahan menjauh, tentang keluarganya yang mulai kehilangan harapan padanya. Suaranya sempat bergetar, namun tidak ada yang menyela, tidak ada yang menyalahkan. Ia menceritakan bagaimana hari itu ia mencoba mencari ketenangan, bagaimana ia datang ke gereja dengan niat hanya ingin berdoa, dan bagaimana ia merasa tidak benar-benar diterima. Suasana menjadi hening, bukan hening yang canggung, tapi hening yang penuh empati. Salah satu jamaah muda berkata pelan bahwa kadang hidup memang sedang menguji kesabaran. Yang lain menambahkan bahwa setiap orang pasti pernah jatuh. Pria parubaya itu lalu berkata dengan suara lembut, "Rumah Tuhan tidak pernah memilih siapa yang datang. Yang penting hatinya ingin mendekat." Kalimat itu membuat pria itu menunduk. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tidak lagi menahannya, bukan karena malu, tapi karena merasa dipahami. Ia berkata bahwa hari itu ia merasa sangat kecil, merasa tidak pantas dimanapun. Namun di tempat sederhana ini, ia justru merasa diterima. Tanpa ditanya latar belakangnya, tanpa dinilai dari pakaiannya, salah satu jamaah menepuk pundaknya pelan. Bukan untuk menggurui, hanya untuk menguatkan. Pria itu menghela napas panjang, seolah beban di dadanya sedikit terangkat. Ia tidak tahu mengapa ia begitu terbuka pada orang-orang yang baru ia kenal. Namun mungkin karena mereka tidak menatapnya dengan prasangka. Percakapan itu terus mengalir, tidak terburu-buru, tidak dibuat-buat, tentang hidup, tentang gagal, tentang bangkit, tentang bagaimana manusia seringkali dinilai dari luar. Pria itu merasa hangat, bukan karena suhu malam, tetapi karena sikap mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa suaranya didengar. Bukan dianggap beban, bukan dianggap masalah, hanya dianggap manusia. Dan malam itu, di serambi masjid kecil itu, ia mulai merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh. Bukan perubahan keyakinan, belum, tetapi perubahan cara pandang, bahwa mungkin yang ia cari selama ini bukan hanya tempat berdoa, melainkan tempat di mana hatinya tidak dihakimi. Malam semakin larut. Sebagian jamaah mulai pamit pulang, namun beberapa orang masih duduk menemani pria itu. Obrolan sudah tidak lagi sekadar tentang kegagalan. Kini suasananya lebih tenang, lebih dalam. Pria itu terlihat lebih ringan. Wajahnya tak lagi setegang tadi sore, namun ada sesuatu yang masih ia simpan. Tatapannya beberapa kali kosong, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Pria parubaya itu menyadarinya. Ia tidak memaksa, hanya menunggu jika pria itu ingin melanjutkan cerita. Akhirnya, pria itu menarik napas panjang. Ia berkata bahwa ada satu hal yang belum ia ceritakan. Suasana kembali hening, bukan karena tegang, tetapi karena semua ingin mendengar dengan utuh. Pria itu mengangkat wajahnya, matanya kini lebih tegas. Ia mengaku bahwa ia memang sedang bangkrut. Itu benar, namun tidak banyak yang tahu bahwa beberapa tahun lalu, ia adalah salah satu pengusaha yang cukup dikenal di kota itu. Beberapa orang yang duduk di sana saling pandang. Nama yang ia sebut bukan nama asing. Ia pernah memiliki beberapa cabang usaha. Rumahnya besar, mobilnya lebih dari satu. Ia biasa datang ke acara-acara penting. Ia dihormati, ia disegani. Namun hidup berubah cepat. Keputusan bisnis yang salah, kepercayaan pada orang yang keliru, dan badai ekonomi yang datang bersamaan.
Semua runtuh dalam waktu singkat. Ia kehilangan hampir segalanya. Teman yang dulu sering mengundang makan, kini sulit dihubungi. Orang-orang yang dulu tersenyum padanya, kini menunduk ketika berpapasan. Ia terdiam sesaat, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Hari ini, ia sengaja tidak berdandan rapi. Ia sengaja memakai pakaian paling sederhana yang ia punya. Ia ingin melihat sesuatu. Ia ingin tahu, apakah orang masih mau menerimanya tanpa jabatan dan harta. Apakah tempat ibadah benar-benar terbuka bagi siapa saja. Ia tidak bermaksud menjebak siapapun. Ia hanya sedang mencari jawaban. Beberapa jamaah tampak terkejut, namun tidak ada yang marah. Tidak ada yang merasa dipermainkan. Pria parubaya itu justru tersenyum tipis. Ia berkata pelan bahwa terkadang Tuhan mengajarkan lewat pengalaman langsung. Pria itu menunduk. Ia mengaku bahwa sore tadi ia merasa sangat terpukul. Bukan karena tidak diizinkan masuk, tetapi karena merasa dinilai sebelum dikenal. Dan di sini, ia merasakan kebalikannya. Ia diterima tanpa ditanya siapa dirinya. Tanpa tahu ia pernah kaya atau miskin. Tanpa peduli ia siapa. Salah satu jamaah muda berkata bahwa mungkin itulah pelajaran terbesar malam ini. Bahwa manusia seringkali terjebak melihat luar, sementara Tuhan melihat dalam. Pria itu tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Senyum yang tulus. Ia berkata bahwa malam ini telah membuka matanya. Bahwa selama ini ia pun mungkin pernah bersikap sama. Mungkin ia juga pernah tanpa sadar menilai orang dari penampilan. Mungkin ia juga pernah memilih-milih dalam memperlakukan orang. Dan kini ia merasakan sendiri rasanya berada di posisi bawah. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak ingin membandingkan. Ia hanya bersyukur karena malam ini ia menemukan jawaban. Jawaban yang tidak ia dapatkan dari kekayaan. Tidak juga dari jabatan, melainkan dari kesederhanaan. Dan dari hati yang tidak bertanya terlalu banyak sebelum menerima. Malam itu menjadi titik balik. Bukan karena statusnya terungkap, tetapi karena ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Bahwa yang ia cari bukan pengakuan, melainkan ketulusan. Dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hatinya mulai utuh kembali. Malam itu terasa berbeda bagi pria itu. Ia tidak langsung pulang. Ia memilih duduk lebih lama di serambi masjid. Angin malam berhembus pelan. Langit gelap dihiasi bintang yang mulai terlihat satu persatu. Suasana begitu tenang, namun di dalam dirinya, ada gelombang kesadaran yang perlahan tumbuh. Ia memandangi halaman masjid yang sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada ornamen megah, hanya bangunan biasa dengan cahaya lampu yang hangat. Namun justru di tempat sederhana itu, ia merasakan sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain. Ia mulai merenung. Selama ini, ia begitu sibuk mengejar keberhasilan. Sibuk membangun citra, sibuk menjaga gengsi. Ia terbiasa masuk ke ruangan manapun dengan percaya diri karena ia punya harta. Ia dihormati karena jabatannya. Ia disambut karena statusnya. Namun malam ini, semua itu tidak ada. Ia datang tanpa nama besar, tanpa kendaraan mewah, tanpa pakaian mahal. Dan justru saat itulah, ia diterima sebagai manusia biasa. Ia teringat bagaimana dulu ia pernah menilai orang hanya dari penampilan. Ia pernah ragu menjalin kerjasama dengan seseorang karena terlihat terlalu sederhana. Ia pernah mengabaikan orang yang dianggap tidak menguntungkan. Ia pernah memilih lingkaran pergaulan berdasarkan status. Dan kini hidup seolah memutarnya, menempatkannya di posisi yang dulu mungkin pernah ia pandang sebelah mata. Dadanya terasa hangat sekaligus perih. Hangat karena diterima, perih karena menyadari kesalahannya sendiri. Ia menyadari bahwa kegagalan finansial bukan satu-satunya kehilangan yang ia alami. Ia juga kehilangan cara memandang manusia dengan utuh. Namun malam ini memberinya pelajaran, bahwa penerimaan sejati tidak lahir dari kekayaan. Tidak juga dari penampilan, melainkan dari hati yang lapang. Ia melihat kembali pria parubaya yang tadi menemaninya. Senyumnya sederhana, bicaranya tenang. Tidak ada kesan ingin terlihat lebih baik dari siapapun. Namun sikapnya begitu dalam maknanya. Pria itu bertanya dalam hati, mengapa menerima orang lain bisa sesederhana itu? Mengapa seringkali manusia membuatnya begitu rumit? Ia merasa seperti sedang ditegur tanpa dimarahi. Seperti sedang diajari tanpa digurui. Pengalaman sore hingga malam ini menjadi cermin baginya. Bahwa kadang yang paling menyakitkan bukan penolakan itu sendiri, melainkan perasaan dianggap tidak layak. Dan yang paling menyembuhkan bukanlah pujian, melainkan penerimaan. Ia tidak serta-merta berubah keyakinan.
Ia tidak membuat keputusan besar malam itu. Namun satu hal pasti berubah. Cara pandangnya, ia belajar bahwa rumah Tuhan, dimanapun itu, seharusnya menjadi tempat pulang bagi jiwa yang lelah. Bukan tempat untuk menguji penampilan. Bukan tempat untuk menyaring berdasarkan status. Ia berdiri perlahan, memandang sekali lagi ke arah pintu masjid. Hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Masalahnya belum selesai. Hutangnya masih ada. Rumahnya masih terancam. Namun jiwanya tidak lagi seberat tadi sore. Ia mengerti sekarang, bahwa ketika satu pintu terasa menutup, mungkin bukan berarti Tuhan menolak. Mungkin Tuhan hanya sedang mengarahkan langkahnya ke tempat lain. Tempat di mana ia bisa belajar sesuatu yang lebih besar dari sekadar doa. Pelajaran tentang rendah hati, tentang kemanusiaan, tentang bagaimana memperlakukan orang lain saat mereka berada di titik terendah. Dan malam itu, ia tidak lagi merasa kecil, beberapa hari berlalu setelah malam itu. Namun pengalaman di serambi masjid kecil itu terus terngiang di benaknya. Ia kembali menjalani hari-harinya yang penuh tekanan. Tagihan tetap datang, telepon dari pihak bank masih berdatangan. Beberapa asetnya resmi dilepas untuk menutup hutang. Hidupnya belum benar-benar membaik, namun ada sesuatu yang berbeda. Dalam caranya melangkah, ia tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk karena malu. Ia mulai menerima bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya. Suatu sore, ia kembali ke masjid itu. Kali ini dengan pakaian yang lebih rapi. Bukan untuk